Halo teman rehat, apa kabar? Semoga selalu sehat, kuat, dan tetap semangat. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan kisah seorang wanita yang bernama Tisei, yang menjadi pacar gelap seorang mafia judi dan jatuh hati pada seorang pemain basket. Dapatkah Tisei merebut hati pebasket tersebut? Langsung saja, mari kita tonton. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita yang bernama Tisei, di mana saat itu ia sedang menuju ke sebuah pasar untuk memungut uang taruhan. Tisei sendiri bekerja sebagai seorang kolektor, di mana dari lapak ke lapak Tisei menagih uang kepada para pedagang yang ingin bertaruh untuk pertandingan bola basket amatir yang akan berlangsung di kota mereka. Setelah selesai melaksanakan tugasnya, Tisei pun pergi ke sebuah gor untuk memantau jalannya pertandingan. Dua tim basket antara Spartan dan juga Ob Kampung yang akan memperebutkan tiket ke semifinal. Malam itu, tim Spartan pun akhirnya memenangkan pertandingan berkat permainan apik dari pemainnya yang bernama Simon Gallardo. Lalu, saat akan pulang, motor Tisei mogok di parkiran dan secara kebetulan, Simon melihat kejadian itu. Ia pun akhirnya menolongnya dengan membawa motor Tisei ke sebuah bengkel terdekat. Sembari menunggu proses perbaikan motor itu, Tisei dan Simon kemudian memutuskan untuk makan bersama di warung yang tepat berada di sebelah bengkel tersebut. Di sana, mereka pun saling berkenalan dan secara singkat menjadi akrab dengan saling melontarkan candaan satu dengan lainnya. Sesudah motornya diperbaiki, Tisei lantas berpamitan dengan si Simon dan kemudian pergi ke sebuah markas judi yang berkedok sebagai toko sembako. Di sana, ia menemui atasannya yang bernama Brando untuk memberi info jika tim taruhannya berhasil lolos menuju ke semifinal. Mendengar hal itu, Brando pun sangat senang sekali dan ia pun lantas merayakannya dengan mengajak Tisei kerja kelompok bersama-sama. Di sisi lainnya, kita diperlihatkan latar belakang kehidupan Simon sebagai anak yatim di rumah yang sangat-sangat sederhana itu. Ia tinggal bersama ibu serta dua adik laki-lakinya yang masih sangat kecil. Lalu saat mengobrol dengan ibundanya yang sedang mencuci pakaian, tiba-tiba ibunya menyodori Simon sebuah dompet milik perempuan yang bernama Tisei. Ternyata kemarin malam, entah bagaimana ceritanya, tanpa sengaja dompet itu terbawa ke dalam tasnya si Simon. Secepat mungkin Simon pergi untuk mencari tempat tinggal Tisei dengan petunjuk alamat yang tertera pada KTP guna mengembalikan dompet tersebut. Kebetulan, ketika Simon tiba di sana, ia pun berpapasan dengan Tisei yang baru saja pulang ke rumah. Setelah mendapatkan dompetnya kembali, sebagai ucapan terima kasih, Tisei kemudian mengajak Simon untuk mampir terlebih dahulu ke tempatnya. Lalu, tak diduga di sana Simon mengajak Tisei untuk kerja kelompok. Meski Tisei sudah mengatakan memiliki pacar, namun Simon tetap ingin kerja kelompok dan sesudah itu, mereka pun cangkul-mencangkul bersama-sama. Karena penasaran dengan wajah pacar dari Tisei, Simon pun diajak ke pesta yang diadakan oleh Brando, dan ternyata diam-diam Tisei menjalin hubungan gelap dengan Brando yang telah memiliki seorang istri dan dua orang anak. Ketika Tisei sedang sibuk dengan tamu-tamu yang lain, Brando lantas mengajak Simon mengelilingi rumahnya sembari mengobrol dengan iming-iming akan memiliki rumah seperti ini jika Simon mau diajak bekerja sama. Di mana saat semifinal nanti Brando meminta tim dari Simon agar menang dengan selisih 8 poin, tidak kurang maupun tidak lebih dari itu. Setelah percakapan selesai, Simon lantas menemui Tisei dan memarahinya dikarenakan tak menyangka jika pacar Tisei merupakan bandar mafia judi. Di sana dengan tegas Simon mengatakan kepada Tisei jika ia menolak tawaran bekerja sama dari Brando tersebut. Lalu, di keesokan harinya dalam sesi latihan, Simon beserta teman-temannya mendapat info dari pelatih mereka jika saat laga semifinal nanti akan dihadiri para pencari bakat. Di mana jika mereka nantinya bermain dengan baik hingga menjadi juara, maka terbukalah kesempatan untuk direkrut oleh klub-klub liga profesional. Dikarenakan itu merupakan impian dari Simon dari kecil. Ia pun semakin bersemangat latihan untuk meraih cita-citanya tersebut. Di satu sisi, Tisei yang sudah letih bekerja dipaksa Brando untuk kerja kelompok bersama-sama. Tentunya hal itu pun membuat Tisei menjadi emosional. Lalu, saat Tisei pulang ke rumah, ternyata Simon telah menunggunya dari tadi.
Melihat Tise yang berlinang air mata, Simon pun menanyakan apa yang terjadi. Sambil menangis, Tise pun mengaku jika ia baru saja diajak kerja kelompok dan lelah gawangnya dibombardir banyak gol oleh bosnya tersebut. Mendengar hal itu, Simon pun mengatakan jika ia akan menerima tawaran kerjasama dari Brando agar mendapatkan uang yang banyak dan bisa mengajak Tise kabur serta membahagiakannya. Meski mengetahui latar belakang Tise seperti itu, namun Simon sudah terlanjur cinta dan akan melakukan apa saja demi pujaan hatinya tersebut. Setelah Tise merasa tenang, Simon lantas mengajaknya berkunjung ke rumah dan memperkenalkan Tise kepada ibundanya. Tak berselang lama, Tise mendapat telepon dari Brando untuk mengajaknya bertemu. Kebetulan Simon sudah bersedia untuk diajak bekerja sama, ia pun sekalian diajak ke markas besarnya si Brando. Di sana, Simon lantas diberitahu tugasnya agar memenangkan pertandingan dengan selisih 8 poin saja. Namun jika lebih dari itu, maka Brando akan kalah dan Simon akan menerima akibatnya. Setibanya di rumah, Simon jadi uring-uringan memikirkan hal tersebut. Ibunya yang melihat anaknya seperti orang kebingungan, mengira ia stres akan masa depannya. Ibunya pun lantas memberi wejangan di mana Simon yang kini telah dewasa harus menentukan karir yang akan dipilihnya nanti, antara menjadi pebasket profesional atau pekerjaan yang lain. Di sana, Simon pun akhirnya mengatakan jika ia ingin menjadi pebasket profesional sebagai karirnya nanti. Lalu, beberapa hari kemudian saat pertandingan semifinal berlangsung, terlihat tim Simon telah unggul 8 poin sesuai dengan keinginan dari si Brando. Namun, di 15 detik akhir, tiba-tiba saja Simon melakukan layup dan merubah kedudukan menjadi selisih 10 poin. Mendengar hal itu, Brando pun menjadi emosi dan kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari Simon agar memberikannya pelajaran. Tise yang tahu rencana itu, lantas bergegas menemui Simon dengan mencuri mobil Brando yang terparkir di depan markas mereka. Di sana Tise begitu kaget mengapa Simon begitu nekat melanggar perjanjian yang telah disepakati dengan Brando. Merasa Simon dalam bahaya, Tise langsung mengajaknya bersembunyi di desa kakeknya yang cukup jauh. Sedangkan di tempat yang berbeda, Brando yang tahu tempat tinggal dari Simon lantas menanyakan keberadaan pemuda itu kepada ibundanya. Mengira ibu Simon menyembunyikan anaknya, mereka pun lantas memberikannya pelajaran dengan memasukkan lampu neon ke bagian bawah rawa-rawa yang sudah kering tersebut. Tise dan Simon yang tahu ibunya diperlakukan seperti itu, lantas bergegas pergi ke rumah sakit dan beruntungnya meski mengalami pendarahan hebat, ibunya masih bisa diselamatkan. Sembari menunggu ibunya Simon sadar, di sana Tise bercerita awal mula ia bekerja dengan Brando, di mana dulu ia memiliki banyak utang dan lalu meminjam uang kepada Brando. Namun karena bos mafia itu seorang rentenir, ia pun tak bisa melunasi utangnya. Sehingga sebagai ganti Tise pun mau menjadi simpanannya dan menjadi kolektor uang taruhan. Tak butuh waktu lama, anak buah Brando akhirnya menangkap Simon dan juga Tise. Mengetahui mereka berdua ada hubungan, Brando langsung mencangkul ladang pertanian Tise secara kasar tepat di hadapan Simon. Simon yang tak kuat melihat adegan itu lantas memohon kepada Brando untuk menghentikannya. Brando pun setuju asalkan Simon mau mengalah di pertandingan final atau hal yang lebih buruk akan terjadi menimpa mereka. Ketika ibunya telah siuman, Simon mengatakan akan menuruti perintah Brando untuk mengalah di partai final. Namun ibunya yang tak mengizinkan hal itu dan memberikan Simon semangat agar tetap berjuang hingga beserta timnya menjadi juara. Dan tak berselang lama Simon dipanggil oleh seorang polisi yang ternyata ia adalah ayah kandungnya sendiri. Meski telah lama berpisah, ayah Simon sangat emosi melihat keluarganya diperlakukan seperti itu. Dan ia berjanji akan membalas semua perbuatan dari si Brando. Lantas di malam harinya Tise mengajak Simon untuk bertemu. Ia yang tahu Brando orang yang sangat licik, lantas menyusun rencana untuk melarikan diri bersama dengan Simon. Di mana di malam sebelum pertandingan final, Simon menyuruh Tise untuk mengumpulkan uang taruhan dari para penjudi, serta menduplikasi kunci brankas milik Brando untuk menguras semua hartanya. Lalu di keesokan harinya, di hari pertandingan final, Simon yang sedang berjuang untuk karir serta kehidupannya, di satu sisi Tire sudah berada di brankas Brando dan menunggu waktu yang tepat guna membongkar brankas uang bos mafia tersebut. Brando yang saat itu sedang sibuk di luar mempercayakan keamanan markasnya kepada seorang ajudan.
Saat ia lengah, Tisei lalu menyerangnya bertubi-tubi hingga membuatnya meninggoy di tempat. Sesudah menguras semua isi berangkas, ia pun pergi untuk menjemput Simon yang telah berhasil membawa timnya juara di partai final. Lalu, ia bermaksud kabur dengan keluarganya. Namun apesnya ketika akan masuk ke dalam mobil, Simon dan keluarganya diserang oleh anak buahnya si Brando. Melihat hal itu, Tisei langsung kabur yang tentunya membuat Simon begitu kecewa kepada wanita tersebut. Di tempat yang berbeda, Brando begitu terkejut saat tiba di rumahnya. Ia melihat semua keluarganya telah meninggoy secara tidak wajar. Lalu, tiba-tiba dari arah samping Brando didor oleh seorang yang akhirnya membuat bos mafia tersebut meninggoy di seketika. Anak buah Brando yang sedari tadi menelpon bosnya itu, namun sama sekali tidak ada jawaban sehingga membuat mereka kebingungan dan akhirnya melepas Simon beserta keluarganya. Di sisi lainnya, Tisei yang saat itu sedang kabur menuju lintas provinsi, di tengah jalan ia pun dihentikan oleh seorang polisi. Mengetahui Tisei tak memiliki SIM dan STNK serta ada uang yang sangat banyak di sampingnya, Tisei pun akhirnya digiring oleh Pak Polisi menuju ke kantornya. Lantas, esok paginya Simon begitu terkejut melihat banyak uang berada di rumahnya. Ternyata, semua aksi tersebut adalah perbuatan dari ayahnya Simon. Tisei pun akhirnya dilepas oleh ayahnya si Simon dan memberitahu jika Brando sudah ia smash sebelumnya. Hingga Simon dan Tisei kini tidak akan diganggu lagi oleh bos mafia tersebut. Sesudah itu, Tisei bergegas pergi untuk menemui Simon. Namun, di saat mereka telah terlihat Simon begitu kecewa kepadanya. Hal itu dikarenakan kemarin malam Tisei kabur meninggalkan Simon beserta keluarganya saat dalam kesusahan. Simon pun sadar jika Tisei orang yang sangat picik, di mana ia rela mengorbankan orang lain demi keselamatan dirinya sendiri. Meskipun Tisei memohon untuk diberikan kesempatan memperbaiki semuanya, namun Simon memilih untuk mengakhiri hubungan di antara mereka berdua. Dengan berlinang air mata, Tisei pun hanya bisa terdiam melihat Simon yang kian berlalu pergi, menjauh dari hadapannya. Dan film ini pun selesai. Oke, sekian alur cerita film kali ini. Jika kalian suka, silahkan tekan tombol subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Akhir kata, saya minta maaf jika ada kesalahan kata. Dan saya undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.